Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Smart Cendekia kita spesial Ramadan yang dirahmati Allah Ta'ala. Satu Ramadan sedang kita lalui bersama. Kita mengisinya dengan puasa dan amal-amal ibadah lainnya. Maka untuk menambah semangat kita dalam beribadah, semangat kita dalam mengisi kebaikan, kami mencoba untuk menghadirkan program Kultum spesial Ramadan. Dan pada kesempatan pertama ini kita akan mengangkat tema tentang amal yang dibawa atau amal yang menemani sampai kepada kematian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita thalathah. Ketika seorang itu mati, dia diikuti oleh 3 hal. Setiap kita pasti akan mati, dan setiap kita tidak ada yang kekal hidupnya. Maka ketika kita mati nanti, semua orang secara umum diikuti oleh 3 hal. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Yang pertama yang mengikuti adalah ahluhu, keluarganya. Yang kedua yang mengikuti adalah wa maluhu, hartanya. Dan yang ketiga yang mengikutinya adalah wa amaluhu, amalnya. Pesan Rasulullah ini singkat, padat, tetapi sangat dalam, pemirsa sekalian. Coba kita tengok kepada diri kita sendiri, kita tengok pada keluarga kita. Semuanya yang meninggal pasti dia, atau hampir semuanya, dia memiliki keluarga, memiliki harta, dan memiliki amal. Dan 3 hal inilah yang akan mengikutinya sampai ke kuburan. Yatba'ul mayyita thalathah. 3 hal ini yang akan mengikutinya ke kuburan. Mari kita coba kaji satu persatu. Pertama adalah ahluhu. Seorang yang mati diantar oleh keluarganya sampai ke kuburan, sampai ke pemakaman. Keluarga di sini berarti juga adalah anak, istri, bapak, ibu, teman, kerabat, serta orang-orang yang mengenalnya. Semua mengantarnya. Yang kedua, wa maluhu. Wa maluhu kalau di masa lalu berarti dia budak laki-lakinya, budak perempuannya, kemudian hewan tunggangannya, kendaraan-kendaraan mewahnya, semua ikut mengantarkannya ke pemakaman. Dan yang ketiga yang juga mengikutinya adalah wa amaluhu, amalnya. Amal yang pernah ia lakukan ketika masih hidup di dunia ikut pula menyertainya mengantarkan ke kuburan. Maka amal baik ataupun buruk semua mengantar. Namun pemirsa sekalian, kata Rasulullah, fayarji'u isnani, kabar buruknya yang 2 ini pulang, wa yabqa wahid, wa yabqa ma'ahu wahid, hanya 1 yang ikut menemaninya, tidak ikut pulang.
Dua yang pulang adalah fayarji'u ahluhu wa maluhu. Harta dan keluarganya pulang. Karena setelah mengantar tidak mau kita keluarganya ikut dikubur pula, kita masih hidup. Hartanya tidak mungkin pula ikut dikubur, ya. Bahkan bisa jadi harta waris yang diperebutkan nantinya atau dibagi-bagi nantinya. Yang masih setia dan tidak mau berpisah menemaninya hanya satu saja, kata Rasulullah, yaitu amaluhu, amal perbuatan yang pernah ia kerjakan, yang pernah ia lakukan sewaktu masih hidup di dunia. Dan itu amal baik maupun buruk, itulah yang akan menjadi teman setia dia di kuburan. Maka berharap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ketika kita mati nanti hanya amal baik saja yang menemani setia kita di alam barzakh sana. Karena amal buruk jelas itu musibah bagi mayit, musibah bagi orang yang meninggal. Amal buruk akan menjadi siksa, akan menjadi sesuatu yang menakutkan ketika kita berada di kuburan sana. Maka pemirsa sekalian, pada 1 Ramadan kali ini, mari kita tingkatkan amal solih sebaik mungkin, amal solih sebanyak mungkin, semaksimal mungkin kita lakukan agar bisa menjadi bekal terbaik kita ketika nanti harus menuju ke alam barzakh, ke kuburan, yang itu bagian dari takdir perjalanan hidup kita. Maka pemirsa sekalian, mari kita berlomba-lomba, bersemangat mengisinya agar Ramadan ini semakin semarak dengan amal solih, bukan hanya semakin semarak dengan hura-hura atau aktivitas-aktivitas yang kurang begitu bermanfaat untuk bekal hidup kita selanjutnya. Demikian ceramah singkat pada pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan manfaat pada pertemuan kita dan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ramadan